Kembali lagi di 811 Show pemirsa, bersama saya Lucia Saharwi. Pemirsa, kenaikan BBM merupakan hal atau sesuatu pilihan yang harus diambil untuk menyelamatkan anggaran dan perekonomian demi pembangunan yang lebih merata. Tentu kenaikan BBM ini memberikan atau berdampak pada sistem ketahanan masyarakat, terutama bagi mereka yang masuk kategori keluarga prasejahtera atau keluarga miskin. Nah, untuk mengantisipasi implikasi dari naiknya harga kebutuhan pokok, pemerintah membantu masyarakat prasejahtera atau rumah tangga sasaran ini dengan cara menyediakan kartu sakti, yakni kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan kartu simpanan keluarga sejahtera. Keempat kartu ini memiliki fungsinya masing-masing dan semua dibagikan gratis secara bertahap. Nah, bagaimana memastikan bahwa semua bantuan ini dapat diterima dengan tepat pada sasaran dan hingga kapan program ini dilaksanakan? Bersama saya pagi ini sudah hadir Bapak Andi Zainal Abidin Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Ya, Pak Andi, kartu-kartu ini sudah dibagikan sejak 3 November ya, diluncurkan ya Pak ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, jadi alhamdulillah masyarakat ini terakhir tadi malam itu 1,5 juta yang sudah terima uangnya. Ya. Nah, jadi memang ini harus kita pahami dulu bahwa kartu yang dipakai itu sebetulnya adalah kartu KPS, kartu perlindungan sosial, yang mana sudah dibagikan masyarakat tahun lalu. Itu dipegang oleh 15,5 juta keluarga. Kemudian pada tahun ini, karena memang kartu itu berakhir di akhir tahun ini, kita mulai mengganti sebanyak 1.020.553 kita ganti. Nah, lalu sisanya itu insya Allah 2015 kita ganti semuanya 14,5 juta lagi. Namun perlu dipahami bahwa yang 14,5 juta itu yang belum dapat kartu baru itu tetap berlaku. Untuk tahun ini bisa mengambil bantuan keluarga sejahteranya itu sebanyak 200.000 kali 2, jadi 400.000 dia terima sekali terima pada tahun anggaran ini. Jadi dia sudah bisa terima mulai dari kemarin tanggal 3 itu, lalu berurut setiap provinsi dan kabupaten itu sesuai dengan kesiapan PT Pos di lapangan. Oke, Pak, ini kan ada 4 kartu ya. Ini apakah semuanya dibagikan sama-sama atau bagaimana? Ya, jadi begini, yang eligible itu ya, jadi kan ada kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera ini akan diberikan kepada semua orang yang memiliki KPS. Oke. Tapi pada tahun ini itu baru kita cetak 1.020.553. Itu baru itu dulu. Nah, kemudian kalau dia punya anak sekolah umur 18 tahun ke bawah, usia sekolah, itu dia akan mendapat kartu Indonesia Pintar, KIP. Jadi begitu dia kembalikan kartu KPS-nya, itu diberikan KKS, diberikan kartu KIP gitu ya. Kemudian dia juga diberikan kartu Indonesia Sehat gitu ya, kartu JKN yang selama ini yang dia pegang itu juga digantikan. Lalu untuk yang 1.020.500 ini juga diberikan kartu chip telepon, yaitu kita sebut dengan kartu simpanan keluarga sejahtera. Ya, ini menjadi penanda untuk bahwa dia punya rekening di Mandiri dengan nomor rekeningnya, nomor teleponnya itu. Oke. Nah, ini kan salah satu caranya tadi dengan cara uang elektronik berarti ya Pak ya? Iya, uang elektronik. Nah, ini bagaimana mengajarkan kepada masyarakat yang mungkin belum begitu mengerti pemakaian uang elektronik? Ya, sebetulnya tidak sulit ya, simple ya. Memang itu mereka begitu dia patahkan itu, dia masukkan ke handphonenya, itu nanti ada SMS yang menyatakan isi tabungannya dia berapa. Karena ini kan sebetulnya kita mau mendorong financial inklusif ya. Jadi mendorong supaya makin banyak masyarakat mengenal perbankan, mengurangi cash yang beredar. Jadi mereka tahu uangnya sekian, itu tidak perlu diambil semua. Jadi merupakan suatu tabungan gitu loh. Nah, ini sebetulnya cara memberikan bantuan kepada masyarakat tepat sasaran tadi. Jadi tidak ada lagi perantara-perantara, mereka langsung ke bank, mereka punya nomor rekening sendiri.
untuk mengambil. Demikian pula yang pakai KPS sama, dia juga pakai giro di kantor pos. Jadi dia punya rekening giro di kantor pos. Jadi dia tidak perlu ambil semua juga uangnya. Boleh 100.000, boleh 200.000 gitu. Yang jelas dia punya uang untuk sekarang ini 2 bulan ini ada 400.000. Oke. Nah, adakah petugas yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan begitu? Jadi pertama, bagi yang baru ini, waktu dia diberikan itu di dalam amplop itu ada kertas sosialisasi satu. Terus yang kedua, kantor pos, Bank Mandiri itu siap untuk memberikan penjelasan. Pertanyaan yang banyak masyarakat ini muncul, bagaimana kalau dia nggak punya handphone, gitu loh? Yeah. Ya bisa, kartu itu bawa aja ke kantor pos, nanti di sana dibacakan, gitu loh, dimasukkan ke handphone petugas, lalu dikasih lihat ini loh uang Anda masih ada sekian, mau diambil berapa? Oke, nah bagaimana mengawal supaya program ini bisa tepat sasaran akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Andi ya. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali setelah pariwara. Ya, masih di 811 Show pemirsa, dan kami masih membahas tentang bantuan pemerintah bagi masyarakat prasejahtera. Pak Andi, tadi bantuan berupa kartu-kartu, ada 4 kartu tadi itu ya. Nah ini bagaimana kita bisa memantau bahwa program bantuan ini bisa tepat sasaran, Pak? Ya, jadi pertama memang masalah data ya. Masalah data, kita tahu memang data itu tidak perfect ya. Tetapi sudah kita maksimalkan supaya data ini tepat ya. Artinya orang miskin yang memang menerima gitu loh. Data ini sebetulnya adalah PPLS 2011, di mana tahun lalu sudah pernah divalidasi. Waktu kita membagikan BLSM tahun lalu, sebetulnya itu kita sudah validasi. Dan ada ketidaksetepatan sekitar 7% tahun lalu, itu kita perbaiki, kemudian dipakai lagi tahun ini gitu loh. Jadi karena kartunya sama kan tahun ini. Dan insya Allah tahun depan ada pemutakhiran data lagi gitu ya. Jadi ada pemutaran data lagi tahun depan yang kita dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Nah inilah cara-cara yang kita lakukan supaya bisa tepat sasaran. Nah kemudian bagaimana supaya orang itu tidak ada, mohon maaf seperti dulu kan ada pemotongan, ada ini ya. Nah sekarang dengan adanya sistem rekening begini, sistem giro seperti sekarang ini, insya Allah nggak ada lagi itu, karena dia sendiri yang langsung menerima uangnya. Lalu Anda bertanya, bagaimana kalau saya nggak bisa datang ke kantor pos? Bagaimana? Itu bisa. Jadi Anda suruh orang gitu. Bisa diwakilkan. Kantor pos itu kasih nama dan alamat, nanti dianterin. Oh, okay. Nah, jadi kita kontrak dengan PT Pos itu, sebagian dianterin, yang apalagi daerah-daerah pelosok ya, itu dianterin, sebagian juga itu diterima langsung di kantor pos. Okay. Jadi ada kontrak untuk diantarkan. Oke, nah bagaimana pada saat program berjalan? Maaf. Ya, kemudian ada perubahan data, misalnya ada keluarga yang tidak lagi berhak untuk menerima fasilitas ini, atau justru ada keluarga yang harus menerima. Jadi gini, memang mungkin dalam waktu 2 bulan ini agak sulit ya, tapi ini kan akan ada perpanjangan waktu. Artinya bukan perpanjangan waktu, artinya masih ada tahun depan program ini. Jadi insya Allah ini masih kita belum sepakati apakah kita belum menerima, tapi yang jelas tahun ini 2 bulan, kemudian tahun depan saya nggak tahu apakah 4 bulan, apakah 6 bulan, ini masih dibicarakan dengan keuangan gitu ya. Nah, dalam perjalanan nanti ini itu penggantian itu diperbolehkan gitu ya. Tapi memang jumlah totalnya itu udah nggak bisa berubah karena anggarannya sedemikian. Jadi biasanya kalau ada yang disebut dengan inclusion error, ada exclusion error. Exclusion error itu berarti orang yang berada di luar tapi seharusnya masuk. Gitu. Kemudian ada inclusion error, orang yang ada di dalam tapi harusnya tidak di dalam gitu ya, artinya tidak eligible tadi. Nah ini memang kalau memasukkan exclusion error itu gampang. Caranya gimana Pak? Ya tinggal didaftarin saja. Tapi inclusion error membagi itu kadang-kadang sulit karena tergantung kerelaan orang itu. Kalau misalnya dia pegang kartu itu, lalu kita bilang wah Anda sudah sejahtera sebetulnya, tapi dia nggak mau keluar, ini susah ya. Ini repot ini. Ini memang kita selalu mensosialisasikan supaya harus ada kesadaran sendiri, harus di masyarakat, apakah pendekatan sosial, pendekatan agama, bahwa kalau Anda tidak berhak ya mestinya tidak menerima gitu loh. Jadi harus rela keluar gitu loh.
Nah, tapi ada juga kita tahun lalu itu saya ada beberapa daerah orang yang memang merasa bahwa saya sudah tidak eligible, dia kembalikan kartunya. Itu juga ada. Jadi diperlukan kesadaran masyarakat Betul, juga ya Pak. Ini ya? diharapkan seperti itu sebetulnya ini. Tidak. Nah, ini sudah sejak 3 November dijalankan ya Pak, pembagian kartu 4 kartu ini. Nah, bagaimana sejauh ini Pak, ada kendala apa di lapangan? Di lapangan itu kadang-kadang begini aja, saya kira masyarakat, mohon maaf, kadang-kadang tidak sabar aja gitu loh. Mungkin karena sosialisasi kita juga memang belum efektif ya. Ketidaksabaran itu misalnya mereka kan yang menerima ini diberikan undangan, diberikan surat panggilan oleh kantor pos gitu ya. Tapi kadang-kadang belum waktunya, belum jadwalnya dia udah ke kantor gitu loh, atau dia nggak sabar. Sudah tidak sabar ingin datang ya Pak ya, terima bantuan. Pos, terus ditolak. Nah, ini kadang-kadang mereka, karena begini, kalau di sana itu ini dalam rangka pelayanan cepat, kan banyak sekali tumpukan tuh nama-nama orang dan sebagainya. Nah, kalau sudah sesuai undangan itu udah disusun gitu loh. Jadi siapa yang datang tuh udah tahu, oh di lembar pertama lembar. Tapi kalau yang datang itu yang tidak undangan, ya dia tempatnya entah di mana, kertasnya jadi lama nyarinya kan. Jadi saya kira memang himbauan masyarakat supaya ini diperhatikan. Percayalah, semua akan dilayani dan uangnya tidak akan hilang. Walaupun lewat tahun anggaran, yang penting dia laporkan kartunya. Dia akan dikunjungi juga oleh PT Pos, itu uang ini tidak akan hilang. Nah sampai sejauh ini apakah sudah ada aduan dari masyarakat? Nanti akan kita bahas lagi Pak Andi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan membahas terkait bantuan dari pemerintah sesaat lagi. Masih berbincang tentang bantuan pemerintah bagi masyarakat prasejahtera. Pak Andi, bagaimana penanganan terhadap aduan-aduan yang datang dari masyarakat Pak? Jadi yang mengawasi ini memang itu semua kita serahkan kepada umum. Masyarakat boleh silakan siapa saja lah, termasuk media, termasuk wartawan dan sebagainya. Nah, sekarang kita ada wadahnya, yaitu bisa ke website www.lapor.ukp4.go.id atau bisa juga ke www.kawalbansos.com. Gitu loh, itu bisa. Itu baru ada sekarang ya Pak ya? Kalau kawalbansos.com baru sekarang. Kalau yang lapor UKP4.go.id itu sudah sejak tahun lalu sudah ada. Dan kalau itu sebetulnya lapor itu tidak hanya melulu khusus yang bantuan sosial, apa saja boleh dilaporkan terhadap pemerintah, itu bisa di situ. Tapi kalau yang khusus untuk masalah bantuan sosial itu www.kawalbansos.com. Itu yang spesial yang ini. Jadi di sana Anda bisa download, nanti ada software tersendiri untuk mengisi lebih mudah. Bisa juga dengan Twitter, bisa dengan Facebook gitu ya. Silakan aja. Jadi kalau misalnya ada di lingkungan Anda ada hal-hal yang apa, silakan ditanyakan gitu. Kita berkomunikasi, menyampaikan informasi-informasi. Sejauh ini ada aduan apa saja Pak? Aduan yang banyak itu ya ini, misalnya tetangga saya kok masih menerima padahal kelihatannya sudah lebih sejahtera. Ada juga aduan sebaliknya, tetangga saya ini banyak yang miskin tapi kok tidak dapat, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu yang banyak yang masuk gitu. Kalau sampai pemotongan-pemotongan, alhamdulillah sampai sekarang ini sejak tanggal 3 sampai sekarang alhamdulillah belum ada laporan. Kemarin ada laporan di Jawa Tengah itu orang kena tembak katanya, Jawa Timur apa Jawa Tengah kemarin itu kena tembak, tapi cuma disampaikan dia sedang antri, kemudian kena peluru nyasar gitu loh, yang gak ada hubungannya kan sebetulnya. Artinya bisa saja dia jalan-jalan kena peluru nyasar gitu loh, cuma kebetulan pas dihubungkan dengan penerimaan KKS ini gitu. Jadi Pak, mudah-mudahan lancar deh semuanya. Iya, tapi bantuan ini diterima oleh masyarakat. Kemudian tadi Bapak sempat mengatakan bahwa yang meskipun berada di luar list juga bisa juga masuk. Ini caranya gampang? Apakah memang segampang itu Pak? Enggak. Jadi memang ada syarat-syaratnya ya. Jadi misalnya ini, tapi yang untuk tahun ini kita nggak bisa karena waktu pendek sekali ya. Tidak ada waktu untuk modifying datanya itu. 2015 bisa, ada kemungkinan gitu loh. Jadi kita kuotanya tetap. Jadi kalau ada yang keluar, baru ada yang masuk. Jadi misalnya di desa itu ada berapa yang keluar, itu baru kita bisa masukkan gitu loh. Itu untuk yang. Namun demikian, untuk pendataan secara nasional, pendataan yang tadinya kita sebut bahwa Unifying Data PPLS 2011, itu ada perbaruan.
Insya Allah tahun depan kita mulai mengulang, memvalidasi lagi data-data itu lebih ini lagi. Dan kita sedang menyusun strategi supaya pendataan itu bisa setiap saat, gitu loh. Jadi otomatis menjadi pekerjaan rutin, karena ini bisa dilakukan kalau ada orang yang mengurusi di tingkat kecamatan. Kebetulan kita punya memang kita bentuk ada namanya TKSK, ya. Jadi tenaga kesejahteraan sosial yang di lapangan itu mereka lah nanti yang akan membantu untuk pendataan lalu menginput ke database kita. Ini yang sedang kita rancang untuk insya Allah tahun depan 2015. Jadi peran TKSK ini apa saja, Pak? Jadi nanti dia pertama memastikan bahwa penggantian nama itu, pengusulan nama itu berjalan sesuai dengan SOP, ya. Karena kita sudah ada sebetulnya yang baku, yaitu adanya musyawarah desa, musyawarah kelurahan, gitu. Bukan musyawarah kepala desa. Kalau musyawarah kepala desa itu nanti kepala desanya aja yang bermusyawarah. Ya, jadi ini dibuat sedemikian rupa memang supaya fair. Jadi di sana ada tokoh masyarakat, ada peran, wakil-wakil perempuan dan sebagainya dalam satu forum. Lalu mereka membicarakan bahwa di kampung kita ini siapa sih yang miskin sebetulnya? Kemudian dibikin ranking. Ini yang mendapatkan, yang ini sudah tidak perlu lagi. Nah, ini memang saya kira harus dihidupkan yang seperti ini, gitu loh, ya. Apalagi ke depan ini kan hiruk pikuk nih di desa nih, ada bantuan desa yang 1,4 miliar itu nanti itu tahun depan insya Allah juga cair. Wah, itu nanti makin banyak sekali bantuan di pedesaan yang mana harus diatur mekanismenya supaya bisa terjadi benar-benar tepat sasaran tadi, mekanismenya benar, kemudian fair, adil, ya, itu yang penting. Pertanyaan terakhir, Pak, sampai kapan program ini dilaksanakan, Pak? Program ini itu PT Pos akan melaksanakan sampai tanggal 12 Desember. Karena ini berkaitan dengan anggaran, ya, anggaran harus tutup buku. Namun demikian, orang yang belum mengambil uangnya itu tersimpan di tabungannya dia. Tidak hangus, ya, Pak? Tidak hangus. Jadi memang kita himbau kepada masyarakat supaya tidak perlu mengambil cash semuanya. Kalau tidak diperlukan, artinya tidak bisa sangat mendesak, ya? Mendingan disimpan dulu, nanti siapa tahu ada keperluan yang lebih mendesak lagi di kemudian hari. Gitu. Ya, ini mengajarkan masyarakat untuk juga menyimpan uang, ya, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Andi untuk informasinya. Sama-sama. Semoga bantuan ini memang tepat sasaran seperti yang kita inginkan, ya, Pak. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam 811 Show, dan 811 Show akan kembali setelah informasi terkini dalam Headline News.